في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi fi syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke masjid ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, ini ceramah bukan untuk bapak-bapak. Ini ceramah untuk anak-anak. Boleh dicatat benar-benar ya anakku kalau membawa buku. Sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Ayo nyarat. Judulnya Hikmah Puasa. Sayang TV-nya gak nyala. Memang kalau ada saya gak nyala itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa hari menjalankan ibadah puasa? Sudah 3 hari. Baru 3 Pak, Lebaran masih jauh. Tapi biasanya dihitung. Kalau dulu anak-anak Pak, makanya saya ceramah anak-anak, gak ceramah bapak-bapak. Anak-anak itu udah hitung kapan lebaran itu anak-anak. Kalau bapak-bapaknya kapan cari lebaran, siapa lebaran itu bapak-bapaknya. Kalau cari ampau, wah anak-anak ngitung terus. Itu wajar gitu Pak ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil hikmah puasa ini?
Yang pertama kita ambil puasa ini adalah bagaimana Allah mengangkat kita, semua manusia yang menjalankan ibadah puasa itu sudah diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah. Bulan suci Ramadan itu luar biasa. Hikmahnya kita diangkat derajatnya setinggi langit pun kita tidak tahu. Padahal Allah sudah memberikan catatan yang tertinggi di hadapan Allah. Kepada manusia dikasih catatan tertinggi. Apa itu? Derajat seorang berpuasa. Maka puasa itu jangan main-main. Mohon maaf Pak, puasanya kadang-kadang kita ini puasa main-main. Puasa satu hari, alhamdulillah. Kalau di masjid nggak ada, itu di luar sana Pak. Di masjid puasa semua, tapi matanya entah puasa atau enggak, yang penting puasa. Biasanya ya macam saya Pak, mohon maaf, matanya saya masih kalau ada orang cantik, wah masih nengok. Yang penting Allah sudah mengangkat derajat kita tertinggi. Yang kedua, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita berpuasa di hadapan Allah, maka ketakwaan kita juga ditinggikan oleh Allah. Loh, kita ini tidak terasa. Yang punya takwa itu siapa? Allah. Manusia itu gak bisa nilai apa-apa. Jangan menilai manusia orang yang jelek, belum tentu itu jelek. Kadang-kadang manusia itu nilainya orang jelek aja, nggak ada yang nilai baik. Contoh, mohon maaf Pak Imam punya kesalahan sedikit saja, satu kampung ribut satu kampung. Padahal sedikit salahnya, tapi orang yang di karaoke tiap hari, tiap malam di sana, nggak ada yang nyalain Pak. Maka derajatnya ditinggikan, ketakwaannya ditinggikan oleh Allah. Maka hati-hati Pak Imam, jangan cari istri lagi. Loh benar, ketakwaan itu sudah diukur oleh Allah, tinggi Pak. Kita aja nggak terasa. Maka jangan heran orang-orang yang takwa itu yang siapa? Orang-orang yang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bagaimana orang-orang yang takwa itu di mana letaknya? Orang-orang yang takwa bukanlah hanya di masjid saja. Orangnya luar biasa, sholatnya rajin luar biasa, puasanya luar biasa, tapi medit sama saja. Meditnya minta ampun sama saja Pak. Lu ada, mohon maaf, kampung saya sana, sholatnya tiap hari, di depan sof, gak mau kalah Pak. Begitu tapi ada orang sedekah, minggir dia ke belakang, meditnya minta ampun. Ada orang yang sedekahnya luar biasa, sholatnya rajin, puasanya rajin, karaoke-nya juga rajin. Ada Pak. Kalau ditanya, mohon maaf Pak, kalau ditanya kenapa kok karaoke sholatnya rajin? Ya masa saya hanya cari pahala, cari dosa juga iya. Yang ketiga, kalau ketakwaan sudah ditinggikan, derajat sudah ditinggikan, tinggal kita mencari apa itu? Ampunan Allah. Maka bulan puasa ini sudah dikarakter oleh Allah bagaimana kita seluas-luas mencari yang namanya pengampunan Allah. Loh, pengampunan Allah ini sulit. Kelihatannya gampang tapi sulitnya Masya Allah, minta ampun Pak. Maka hati-hati, kalau ampunan Allah sudah minta benar-benar sama Allah, hakul yakin Pak, kita akan diampuni oleh Allah, apalagi bulan puasa Pak.
Bulan puasa ini memang dibuka lebar-lebar. Setan katanya dibelenggu, iya. Setannya Pak, setan itu di Allah sangat belenggu. Tapi ini loh, nafsu otaknya nggak dibelenggu. Pengampunan Allah sudah, sekarang minta rahmat Allah. Di mana letak rahmatnya Allah? Susah Pak. Rahmat Allah itu waduh. Kadang-kadang kita ini yang penting sholat, tajin gitu. Gak ngerti hikmah puasa itu apa yang kita cari. Rahmatnya Allah. Loh, rahmatnya Allah di mana? Di masjid. Nggak ada di luar Pak, ada di masjid Pak. Itu rahmat Allah. Dari orang yang ke masjid itu jangan heran. Kalau sandalnya hilang, alhamdulillah gitu aja lah Pak. Ini sandal hilang ribut, waduh minta ampun. Sandal saya kemarin hilang, sandal baru lagi, belinya 400.000, baru 400.000 kecil Pak. Daripada orang yang nggak ada sandalnya di masjid. Coba cari sandal di masjid, orang itu nggak nampak sandalnya di masjid, mana orang itu ya? Susah itu cari sandal di masjid itu. Kalau hilang nggak apa-apa Pak, mohon maaf. Di Mekah itu waduh sandal kada sapu aja Pak, serak. Sandal saya itu udah berapa kali hilang di sana itu. Ya saya alhamdulillah bisa ke sana terus, ya alhamdulillah. Hilang nggak apa-apa, anggap aja sodako, sedikit sodako. Nah. Yang terakhir, bagaimana terakhir itu kita mendapatkan itku minan nar, itu hikmahnya puasa. Lu itku minan nar itu kalau sudah karakternya kita dijauhkan dari neraka, hakul yakin pasti kita dimasukkan surganya Allah. Tetapi mencari surga ini susah. Ya menjalankan puasa, ya jalankan sholat tahajud, ya jalan duha, ya sodako, ya baik dengan tetangga. Wah susahnya minta ampun. Yang susah itu dekat dengan tetangga. Wah ada kampung saya Pak, 3 tahun gak pernah tegur Pak. Padahal dia ada hari lewat puasa, sholatnya rajin, tapi negur gak mau. Hati-hati Pak. Kita duduk di sini ini, yang mengangkat mayat kita bukanlah saudara kita yang aja jauh. Maka cari hikmah puasa di mana? Di masjid. Ada di masjid Pak hikmahnya puasa itu. Wah di luar. Kalau nggak terawih nggak dapat hikmahnya. Nggak terawih cari hikmah puasa nggak dapat. Nggak sholat subuh apalagi. Subuh yang susah Pak. Nggak dapat lagi hikmah puasa. Gimana mau puasanya hikmahnya? Puasa ala subuh hilang. Kalau duha hilang nggak masalah. Loh, kalau zuhur hilang, asar hilang, maghrib pura-pura kenyang, sudah isya malas terawih, itu udah biasa itu Pak. Itu karakter siapa? Karakter nafsu kita. Kalau sudah nafsu kita ini merajalela, jangankan puasa, sholat pun digodai terus. Tetapi apabila kita sudah sofnya rapat, wah jangan khawatir Pak. Itulah hikmahnya puasa yang kita cari sekarang ini. Mudah-mudahan puasa kita ini sampai akhir. Itkum minan nar kita cari penuh terus. Ya kalau nggak penuh-penuh minimal 2 sop aja hilang nggak apa-apa lah. Ini enggak tinggal 1 sop 2 sop, wah yang hilang. Ini di sini bukan di sini Pak, mohon maaf, enggak sini ini. Itu dia biasa. Apalagi ibu-ibu pertama, iya doa tahan ke masjid, wah pokoknya luar biasa. Tapi begitu pertengahan rongrong suaminya dirongrong, Pak, anak belum beli baju, belum beli kue, belum beli pokoknya ada saja. Itu rumah belum cat lagi bagus, cantik. Pokoknya ada saja. Padahal hikmah puasa yang kita cari ini ampunan Allah, rahmatnya Allah. Itkum minan nar, pasti
Maka dikatakan kata Allah itu orang puasa ini nggak ada halangannya, kecuali pahalanya semua ditujukan kepada aku, nggak ada lagi yang mencatat kecuali aku, kata Allah. Maka puasa ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita semua masih puasanya full sampai akhir. Mudah-mudahan, Pak, ya. Kita nggak tahu umur kita, yang jelas kita sudah puasa. Kalau umur itu besok diambil, urusan Allah. Ada juga yang minta, Pak, kenapa saya nggak diambil aja puasa? Ya kalau diambil repot pula, ya kan? Besok jangan dengan doa, pokoknya doanya bagaimana kita puasa ini selesai. Itu doa kita semua. Masalah umur tadi ya urusan Allah. Hari ini diambil, ada yang tadi kawan saya sudah diambil oleh Allah, dekat dengan saya. Padahal kemarin sudah WA, diambil oleh Allah. Ya nggak apa-apa, sudah waktunya, nggak bisa diundur. Bagaimana ngundurnya? Oh, memang jatahnya segitu, jatah umur kita segitu, nggak akan panjang lagi. Tinggal kita saja puasa ini bagaimana kita akan mendapatkan hikmah puasa itu tadi. Kalau kita mendapatkan puasa, hak yakin semua yang hadir ini akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Panjang-panjang juga repot, mohon maaf. Panjang-panjang ya tarawih nanti ribut aja, ya kan. Lebih baik disudahi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون